Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliyai amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Al-ayah. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Manatikoh wa Dakwah wa Tahfidil Quran beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan fatwa nasihat beliau bisa kita ambil untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan amanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati sahabat subscriber, dengan tangan Anda mengklik tombol subscribe di bawah ini, saya doakan mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah, bisa pergi ke Mekah, bisa melihat Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa sholat di Masjid Nabawiyah, dan mudah-mudahan sahabat subscriber semua dijadikan manusia-manusia yang ahlu jannah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, sahabat Norwa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mengenal dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah wali Allah yang dimuliakan oleh seluruh umat muslim di muka bumi ini. Tiada ikhtilaf tentang kewalian beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mempunyai banyak karomah dan keutamaan. Di antara banyaknya karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Al-Kisah di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Paro'a musliman wa nasroniyan yatajadalani. Beliau bertemu dengan dua orang, yang satunya adalah orang muslim dan yang satunya lagi adalah seorang Nasrani, sedang berdebat beradu argumentasi dengan sengit. Mereka berdebat tentang siapakah yang lebih mulia atau utama, apakah Nabi Isa alaihi salam apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Nasrani ini ngotot bahwasannya dia berpendapat inna Isa alaihi salamu abdulu min nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Isa lebih utama dibanding Nabi Muhammad. Padahal saya sudah jelaskan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang utama dan mulia. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada si Nasrani, coba jelaskan berdasarkan apa Anda mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam lebih utama dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Nasrani menjawab, inna Isa alaihi salamu kana yuhyil mauta, bahwasanya Nabi Isa lebih utama dibanding Nabi Muhammad karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Oh begitu, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi begini, saya ini kan bukan seorang nabi, saya ini hanya sekedar pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apakah Anda mau beriman kepada Allah, mengakui Rasulullah dan serta masuk dalam agama Islam? Mendengar jawaban Tuan Syekh yang terkesan mengada-ngada itu, si Nasrani menjawab, "Naam, oke. Saya terima, dan jikalau Anda betul bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, saya akan ikut dengan Anda dan saya akan masuk agama Islam." Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan santuinya melanjutkan perkataannya, mari kita sama-sama pergi ke kuburan. Dan silahkan Anda tunjuk salah satu kuburan untuk saya perlihatkan kepada Anda
atas keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat daripada riwayat, sesampainya mereka tiba di sebuah pemakaman umum, si Nasrani ini kemudian menunjuk salah satu kuburan yang disebut yang nampak tidak terurus dan nampak sudah tua. Diperkirakan puluhan atau ratusan tahun usia kuburan tersebut. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada si Nasrani, "Oh iya, kalau boleh tahu apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia?" Dijawab oleh si Nasrani, di saat Nabi Isa alaihissalam hendak menghidupkan kembali, beliau berkata, "Kum biidnillahi," bangkitlah dengan izin Allah. Mendengar jawaban si Nasrani itu, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menganggut-anggutkan kepalanya dan berkata kembali kepada si Nasrani, "Kalau tidak salah, orang yang berada di dalam kubur ini dulunya orang kaya raya. Nah, kalau Anda mau, saya akan hidupkan kembali persis sesama ia dulunya dalam kondisi orang kaya raya. Apakah boleh?" Dijawab oleh si Nasrani, "Boleh, boleh saja, silakan saja." Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menghadap kuburan yang disebut dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Kum biidni," bangkitlah dengan seizinku. Akhirnya peristiwa yang spektakuler terjadi, peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Pansyaqal qabru wa qamal mayyitu hayyan mugonniyan. Maka terbelahlah kuburan itu dan orang yang berada di dalam kuburan itu bangun bangkit hidup kembali dengan keadaan orang yang kaya raya. Akhirnya yang menyaksikan itu semua pada terheran-heran, terlebih-lebih si Nasrani tadi. Akhirnya si Nasrani mengakui keutamaan Rasulullah dan masuk dalam agama Islam. Itu saja salah satu manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya dapat sampaikan dari Insan Doib ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ibu-ibu yang cari mantu, cari santri yang bisa berdoa. Insya Allah kalau mempunyai mantu yang bisa berdoa, hidup banyak berkah dan banyak berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.